Pocket.com. Baik, pada materi hari ini kita akan mempelajari tentang penelitian. Akan saya jelaskan dulu apa itu penelitian dalam sosiologi. Nah, penelitian dalam sosiologi itu kegunaannya memberikan gambaran mengenai kehidupan di masyarakat. Jadi, dalam penelitian sosiologi yang kalian lakukan adalah mengamati kehidupan masyarakat sekitar hingga diperoleh sebuah gambaran baik tentang masalah sosial, gejala sosial, norma, dan nilai yang ada di masyarakat. Nah, di sini ada 4 kegunaan sosiologi untuk penelitian sosial. Yang pertama, mempertimbangkan berbagai gejala sosial yang timbul. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui gejala atau penyebab sosial dari sebuah masalah. Jadi gejala sosial itu adalah penyebab sosial. Oke. Nah, contoh masalah sosial dalam kasus pencurian. Nah, kita harus tahu dulu faktor yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan gejala sosial. Misalnya, pencurian itu bisa dikarenakan faktor ekonomi, kemudian kurangnya lapangan pekerjaan, bisa juga karena memang tuntutan gaya hidup yang semakin tinggi. Nah, itu bisa kalian dapatkan melalui penelitian sosial. Kemudian yang kedua, memahami pola tingkah laku di masyarakat. Nah, setiap orang kan pasti punya karakter dan sifatnya masing-masing. Dengan adanya penelitian sosial, kalian bisa tahu karakter maupun sifat-sifat orang-orang yang ada di sekitar kalian, termasuk teman sekelas kalian. Misalnya ada yang pendiam, ada yang pemarah, ada yang mudah tersinggung, ada yang suka bercanda misalnya. Nah, itu bisa kalian dapatkan dengan melakukan penelitian sosial. Kemudian yang ketiga, bersikap hati-hati dan berpikir rasional. Nah, bersikap hati-hati di sini berhubungan dengan poin yang nomor 2. Misalnya kalian sudah tahu karakter teman kalian itu pendiam. Nah, kalian dapat bersikap hati-hati atau beradaptasi dengan keadaan atau kondisi tersebut. Misalnya dengan mengajaknya berbicara terlebih dahulu, kemudian dengan mengajak dia berinteraksi bersama teman-teman yang lain. Nah, itu adalah salah satu upaya dari penelitian sosial yang kalian lakukan. Kemudian nomor 4, melihat perubahan tingkah laku anggota masyarakat. Nah, ini berhubungan juga dengan poin nomor 2 dan 3. Kalau kalian sudah tahu nih karakter teman kalian itu adalah orang yang pendiam, kemudian kalian ajak untuk berinteraksi terlebih dahulu dan ada respon. Nah, untuk sifat-sifat yang negatif, kalian bisa membantu orang-orang di sekitar kalian untuk merubah tingkah laku tersebut. Nah, tadi misalnya nih dengan teman kalian yang pendiam tadi, kalian ajak dia untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lain, akhirnya dia terbiasa untuk bersosialisasi. Nah, itu adalah perubahan tingkah laku anggota masyarakat yang bisa kalian dapatkan melalui penelitian sosial. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis penelitian sosial. Nah, ada 3 jenis penelitian sosial. Yang pertama itu penelitian murni, sifatnya teoritis dan tidak memberi solusi karena sifatnya akademis dan juga hanya dijadikan dasar untuk kebijakan memecahkan masalah. Nah, contohnya nih, kalian meneliti pertumbuhan padi atau perkembangbiakan ayam misalnya.
Nah, di situ kalian hanya bisa memperoleh teorinya saja tuh, dari mulai ayam itu atau padi itu, mulai dari benih kemudian dirawat hingga dia siap panen dan menjadi beras. Nah, itu adalah penelitian murni karena hanya kita dapatkan teorinya saja. Kemudian yang kedua, penelitian yang terpusat. Nah, ini fungsinya memecahkan masalah yang timbul. Yang didapatkan dari penelitian terpusat ini adalah penyebab dari sebuah masalah. Misalnya tadi kalian meneliti pertumbuhan padi, nah ternyata ditemukan ada beberapa padi yang tumbuh dengan kurang bagus seperti itu. Nah, itu bisa kalian lakukan penelitian terpusat sebagai penelitian lanjutan. Misalnya kalian menanam padi dengan waktu yang sama, jenis padi yang sama, struktur tanah atau struktur sawah yang sama, kemudian cara perawatan yang sama, tapi ketika panen misalnya beberapa padi itu hasilnya bagus, beberapa padi hasilnya tidak bagus. Nah, itu baru bisa kalian lakukan penelitian terpusat. Penyebabnya apa? Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga atau yang C adalah penelitian terapan. Jadi dengan penelitian ini kalian bisa melakukan wawancara kepada masyarakat untuk mendapatkan data, kemudian data diolah, dianalisis, dan juga dapat untuk mengatasi gejala sosial yang diteliti. Misalnya nih tadi untuk pertumbuhan padi kalian dapati ternyata masalahnya adalah masalah eksternal, misalnya banyaknya hama pada daerah padi yang mengalami kerusakan, misalnya seperti itu ya. Nah, tapi sebelum kita tahu masalah dan solusinya itu apa, kita lakukan wawancara kepada orang-orang yang memang ahli di bidangnya, seperti itu. Bagaimana kalau ternyata masalahnya adalah hama sawah misalnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu bisa kita lakukan wawancara kepada orang-orang yang memang ahlinya, seperti itu. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.